Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup B, Paralel A sesi A2. Ingin menjelaskan sedikit mengenai praktikum sterilisasi dan pembuatan zat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Bimantara Hidayah, NPM 18. Dan di sebelah kiri saya ada partner saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dita Mahfisnawati Putri, NPM 19, 03, 119 dari Paralel A. Oke, selanjutnya kami di sini akan menjelaskan sedikit mengenai sterilisasi dan pembuatan zat. Ya, baik, di sini sudah terdapat PPT dari kami. Untuk Dwika, silakan dipersilakan. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu sterilisasi. Sterilisasi merupakan cara untuk mendapatkan suatu kondisi bebas pada mikroorganisme atau pada setiap proses yang dilakukan baik secara fisika, kimia, mekanik, yang tujuannya itu untuk membunuh mikroorganisme. Sterilisasi secara kimia itu menggunakan bahan-bahan kimia. Untuk teknik secara fisika contohnya menggunakan oven dan autoclave. Dan prinsip sterilisasi secara mekanik atau filtrasi yaitu menyaring suatu cairan non-steril dengan kertas membran sehingga cairan yang melewatinya akan terbebas dari mikroorganisme atau zat. Kemudian ada pasteurisasi, yaitu salah satu teknik sterilisasi yang digunakan untuk suatu produk susu dan pemanasannya pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. Pada proses pasteurisasi hanya membunuh organisme yang merugikan. Pada proses sterilisasi sel vegetatif dan sel sporanya itu mati, sedangkan pada pasteurisasi hanya sel vegetatif yang mati. Kemudian ada denaturasi, terjadi akibat adanya pemanasan. Denaturasi protein artinya suatu proses di mana protein itu kehilangan strukturnya akibat pemanasan. Di dalam bakteri ada yang namanya protein. Jika diberi panas, lama-kelamaan protein yang ada pada bakteri tersebut itu akan hancur. Jika protein pada bakteri itu sedikit demi sedikit hilang, nanti lama-kelamaan bakteri akan mati. Nah, kemudian ada dasar teknik aseptis. Teknik aseptis ini adalah suatu sistem atau cara bekerja atau praktek yang menjaga sterilitas ketika menangani pengulturan mikroorganisme untuk mencegah kontaminasi terhadap kultur mikroorganisme yang diinginkan. Kemudian di sini ada oven. Oven merupakan alat untuk mensterilkan alat-alat yang tahan terhadap panas, di mana suhu operasi oven yaitu 160 sampai 180 derajat Celcius. Dalam suhu tersebut dilakukan selama waktu 1 sampai setengah jam. Oven juga digunakan pada sterilisasi udara yang kering dengan membebaskan alat-alat dari segala macam kehidupan mikroorganisme tanpa kelembapan. Kemudian di sini juga ada autoclave. Autoclave adalah alat untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang digunakan dalam mikrobiologi menggunakan uap air panas yang bertekanan. Tekanan yang digunakan pada umumnya itu 15 PSI atau 2 atm dengan suhu 121 derajat Celcius. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan pada penggunaan autoclave sendiri adalah pada saat mengisi airnya itu harus sesuai dengan batasnya, tidak boleh sampai penuh karena dapat merendam alat atau bahan yang akan disterilkan, dan airnya itu harus dipantau dan diganti setiap pemakaiannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan alkohol 70%. Kenapa sih kita menggunakan alkohol 70% pada saat melakukan sterilisasi? Jadi kegunaannya itu alkohol 70% ini akan membunuh kuman yang ada di suatu permukaan. Dengan cara apa? Dengan cara menghancurkan dinding sel kuman tersebut. Sehingga bakteri maupun virus yang menempel di permukaan benda bisa benar-benar mati dan hancur. Sementara untuk alkohol 100% sendiri, dia itu tidak akan menghancurkan dinding sel dari kuman. Selanjutnya di sini ada aplikasi sterilisasi. Untuk aplikasi sterilisasi sendiri itu salah satunya banyak digunakan di dunia medis,
di mana digunakan untuk mensterilisasikan alat-alat medis sebelum dipergunakan. Nah, untuk pasteurisasi ini biasa digunakan pada industri susu. Oke, selanjutnya di sini ada pembuatan zat. Pada pembuatan zat, dibuat beberapa zat yang kegunaannya itu untuk pengecatan jasad renik dan untuk mengidentifikasi jenis bakteri apa yang terkandung dalam suatu larutan. Namun untuk pembuatan zat Pehlin sendiri itu digunakan untuk identifikasi glukosa atau sukrosa. Untuk jenis selanjutnya ada jenis pewarna pembuatan zat. Nah, pada pewarnaan zat ini ada jenis pewarna asam dan basa. Pewarna yang diwarnai adalah selnya. Pewarna basa bermuatan positif, sedangkan komponen sel seperti asam nukleat, protein itu muatannya negatif. Jadi ketika diberi pewarna basa akan berikatan sehingga bakteri atau jasad renik akan terwarnai. Sedangkan untuk pewarna asam sendiri itu dia bermuatan negatif. Jadi pada pewarna asam tidak mewarnai jasad reniknya, tetapi mewarnai latar belakang dari bakterinya. Seperti itu. Ya, selanjutnya di sini ada faktor-faktor dari sterilisasi. Yang pertama ada waktu. Semakin lama waktu sterilisasi, maka lebih baik karena setiap mikroorganismenya itu setiap mikroorganisme waktu untuk mati itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya di sini ada suhu. Seperti yang telah kita ketahui bahwa bakteri mati pada suhu yang relatif tinggi. Selain itu, untuk proses hot air oven ini perlu digunakan suhu yang tinggi untuk memastikan bakteri atau kuman ini benar-benar akan mati. Selanjutnya di sini ada kelembapan. Untuk kelembapan sendiri, hal ini berkaitan dengan suhu, di mana alat tidak boleh dalam keadaan lembab karena akan mudah terkontaminasi oleh bakteri atau kuman. Ya, selanjutnya di sini ada faktor-faktor pembuatan zat. Yang pertama adalah ukuran zat terlarut. Semakin kecil ukuran zat terlarut, maka proses kelarutannya akan semakin cepat. Yang kedua di sini ada suhu. Semakin tinggi suhu pelarutan, maka proses kelarutannya akan semakin lebih cepat. Yang terakhir di sini ada volume pelarut. Semakin banyak volume pelarut, maka proses kelarutannya akan berlangsung lebih cepat. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.